Selamat malam guys, jumpa lagi dengan saya guys. Pada malam hari ini bincang-bincang mengenai investasi guys. Kita tanya-tanya di ChatGPT coba ya guys. Apa itu investasi? Kita pakai dulu topinya ya biar ganteng guys. Nah, kita menanyakan pengertian investasi dari ChatGPT ini. ChatGPT ini adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi tentang artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya. Misalnya kita bertanya mengenai investasi. Investasi adalah ya. Nah, di sini dia akan menjawab pengertian investasi ya, guys. Kita lihat dulu apa jawaban dari ChatGPT, guys. Nah, di sini ya. Investasi adalah tindakan ya. Jadi investasi itu tindakan atau kegiatan membeli atau menanamkan modal ya guys. Jadi investasi itu menurut AI, Artificial Intelligence, itu tindakan atau kegiatan membeli atau menanamkan modal baik dalam bentuk uang, aset, atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan ya. Jadi investasi itu kegiatan membeli, menanamkan modal baik dalam bentuk uang. Bentuk uang misalnya apa itu? Berarti deposito ya guys. Aset misalnya bisa tanah ya, atau aset dalam bentuk surat-surat seperti saham ya, ini aset. Tanah, properti, mobil ya, atau sumber daya lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan ya. Jadi di sini juga diterangkan tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau mengembangkan nilai investasi ya guys. Tentunya pengertian ini juga akan berbeda dengan pengertian menurut KBBI ya. Jadi investasi menurut AI tadi kegiatan membeli atau menanamkan modal dalam bentuk uang, aset, atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan ya. Jadi unsur-unsur dari investasi adalah pertama kegiatan, itu ada kegiatan atau tindakan. Yang kedua menanamkan modal atau uang ke dalam jadi bentuk uang ya. Terus niatnya apa? Niatnya mencari mendapatkan keuntungan di masa depan ya. Investasi biasa dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan pendapatan pasif ya. Jadi pendapatan pasif itu adalah pendapatan yang dihasilkan ketika kita tidak bekerja ya. Kita tidak bekerja tetapi dapat menghasilkan pendapatan. Misalnya pendapatan dari sewa rumah, pendapatan sewa ruko, pendapatan dari kos-kosan, pendapatan dari saham, pendapatan bunga deposito dan sebagainya ya guys. Itu dinamakan pendapatan pasif. Jika kita tanya ke
ChatGPT, pendapatan pasif itu apa? Kita tinggal ketik ya, pendapatan pasif adalah. Nah, nanti akan menjawab ya, sekarang zamannya serba mudah. Nah, ini. Kita hapus dulu ya, biar bisa dilihat. Ya, pendapatan pasif menurut ChatGPT, guys. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang diperoleh tanpa adanya keterlibatan langsung atau aktivitas aktif dari penerima pendapatan, guys. Nah, di sini ada contoh-contoh pendapatan pasif ya. Yang pertama dari pendapatan investasi ya. Wah, besar sekali nih. Nah, ini pendapatan investasi. Warnanya nggak hitam ya. Nah, kuning ini pendapatan investasi. Pendapatan pasif dapat diperoleh melalui bunga ya, dividen atau keuntungan modal dari investasi seperti saham, obligasi, reksadana atau properti. Investor dapat menghasilkan pendapatan pasif dari investasi ya. Nah, terus pendapatan pasif dari mana lagi? Nah, ini dijelaskan pendapatan pasif bisa dari royalti ya. Nah, ini royalti ya. Royalti itu biasanya pendapatan dari, misalnya kita mengarang buku, menulis buku, maka kita akan mendapatkan royalti atau dari hak cipta ya, hak paten dan lainnya ya. Terus pendapatan pasif dari mana lagi ya? Nah, ini pendapatan pasif bisa dari sewa rumah ya. Pendapatan dari sewa. Kita hapus dulu biar jelas ya. Ini pendapatan dari sewa. Jika seorang memiliki properti seperti rumah, apartemen, atau gedung komersial, mereka dapat menghasilkan pendapatan pasif dari penyewaan properti tersebut. Terus yang keempat, pendapatan pasif bisa dari bisnis secara pasif ya. Meskipun bisnis umumnya melibatkan keterlibatan aktif, beberapa bentuk bisnis dapat dijalankan secara pasif dengan adanya manajemen yang efisien atau melalui investasi dalam bentuk lain seperti pemilikan saham ya. Jadi kita kalau mau beli saham, kita store modal ya, nanti ada dividen. Nah, ini. Terus ada lagi pendapatan afiliasi. Ya, ini 5 jenis pendapatan pasif yang
disarankan ya atau dijelaskan oleh ChatGPT. Apabila ada pendapatan pasif, tentunya ada pendapatan aktif ya. Pendapatan aktif itu apa? Kita bisa ketik di sini ya. Pendapatan aktif adalah, nah, ChatGPT akan menampilkan apa itu pendapatan aktif ya. Pendapatan aktif, oh salah ketik nih. Nah, ini pendapatan aktif adalah pendapatan yang diperoleh melalui keterlibatan langsung atau kegiatan aktif ya. Misalnya kita bekerja mendapatkan gaji atau upah ya. Itu namanya pendapatan aktif. Apabila kita tidak bekerja, tidak menghasilkan gaji atau upah ya. Ya, di sini tentunya ada keterlibatan langsung ya untuk mendapatkan pendapatan aktif ya. Sebenarnya pendapatan aktif di sini adalah faktor yang utama ya untuk menghasilkan pendapatan pasif. Pertama, kita bekerja menghasilkan pendapatan aktif ya. Dari pendapatan aktif itu kita sisihkan ya, misalnya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari 30%. Nah, yang 70% kita tabung ya. Misalnya dari pendapatan 10 juta per bulan, sisanya atau kita gunakan untuk keperluan sehari-hari 3 juta. Kemudian yang 7 juta kita sisihkan untuk membeli saham ya. Jadi 7 juta tersebut kita belikan saham dan nantinya akan menghasilkan pendapatan pasif yaitu dividen. Jika sisanya kita sisihkan untuk deposito, maka kita akan mendapatkan pendapatan pasif yang namanya pendapatan bunga deposito ya guys. Jadi pendapatan pasif ini awalnya tergantung dari pendapatan aktif. Lama-kelamaan pendapatan aktif ini juga akan bisa lebih besar dari pendapatan lama-kelamaan pendapatan pasif ini akan bisa lebih besar dari pendapatan aktif ya. Misalnya kita pendapatan pasif kita gulung-gulung terus untuk terus dikumpulkan, kemudian kita belikan properti. Dari properti ini akan menghasilkan sewa, dan sewa-sewa itu kita gulung kembali untuk membeli properti lagi, dan lama-lama pendapatan pasif ini bisa melebihi pendapatan aktif. Jadi lama-kelamaan akan muncul yang namanya istilah financial freedom. Financial freedom itu suatu keadaan pendapatan pasif. Kita tidak bekerja, ada pendapatan pasif yang dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya guys. Nah, financial freedom menurut ChatGPT itu apa? Kita ketik kembali ya. Financial freedom itu kalau diterjemahkan kebebasan ya, kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah ya, ChatGPT menjelaskan ya. Jadi kebebasan finansial adalah kondisi di mana seseorang memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara memadai tanpa tergantung pada penghasilan aktif ya. Jadi kuncinya untuk financial freedom kita harus memiliki pendapatan pasif ya.
pendapatan pasif ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya penghasilan pasif ya. Jadi kunci untuk financial freedom kita harus mempunyai pendapatan pasif. Berikut beberapa ciri dan manfaat kebebasan finansial ya. Kemandirian finansial, yaitu kebebasan finansial yang memungkinkan seseorang menjadi mandiri secara finansial. Mereka tidak lagi tergantung pada pekerjaan atau penghasilan aktif ya guys. Terus ada ketenangan pikiran. Dengan kebebasan finansial, seorang dapat memiliki ketenangan pikiran ya yang lebih besar karena mereka memiliki cadangan yang cukup ya. Terus yang ketiga, kemampuan untuk mencapai tujuan hidup ya. Kita punya kemampuan untuk mencapai tujuan ya. Kita ingin apa? Kita punya uang. Kita misalnya ingin jalan-jalan ke Bali, kita punya uang untuk beli tiket, untuk bayar hotel, dan untuk kebutuhan makan ya. Terus ada fleksibilitas dan pilihan ya. Enak ya untuk mencapai kebebasan finansial ya. Jadi kuncinya untuk mencapai kebebasan finansial awalnya itu kita punya penghasilan aktif ya. Dari penghasilan aktif kita sisihkan mendapatkan untuk diinvestasikan ya, pendapatan aktif. Kita sisihkan sebagian untuk investasi untuk menghasilkan pendapatan pasif ya. Kita gulung-gulung terus, dibelikan alat aset-aset yang menghasilkan ya. Begitu guys. Ya mungkin segini dulu ya guys, bincang-bincang mengenai investasi. Kita sambung besok lagi guys. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Terima kasih.